Selamat pagi rekan-rekan semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas penelitian dengan topik hubungan antara pembelajaran jarak jauh UPH selama pandemi dengan tingkat kepuasan mahasiswa jurusan matematika. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Karin, Daniel, Aurelia, Jennifer, Nancy, dan saya sendiri, Patrick. Jurnal ini kami susun dengan urutan abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian, pembahasan, dan yang terakhir, kesimpulan. Pandemi COVID-19 telah menjadi pengaruh besar terhadap sistem pembelajaran di perguruan tinggi. Pembelajaran jarak jauh telah menjadi metode pembelajaran yang efektif pada saat ini. Universitas Pelita Harapan menjadi salah satu perguruan tinggi yang menerapkan metode tersebut. Berbagai macam mahasiswa berasal dari daerah asal yang berbeda-beda telah menjadi tantangan tersendiri dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh. Topik yang kami teliti akan menjadi fokus utama pada penelitian ini, sebab menarik bagi kami untuk mengetahui tingkat kepuasan mahasiswa jurusan matematika Universitas Pelita Harapan terhadap pembelajaran jarak jauh. Alasan lainnya kami mengangkat topik tersebut menjadi sebuah penelitian adalah karena kami melihat bahwa pembelajaran jarak jauh telah menjadi hambatan bagi mahasiswa, khususnya mahasiswa jurusan matematika Universitas Pelita Harapan, dalam memaksimalkan tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Tujuan dari hasil penelitian pada akhirnya dapat dijadikan tolak ukur dan masukan untuk membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran jarak jauh. Penelitian menggunakan metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan data akan dilakukan dengan menggunakan sensus kepada angkatan 2019 dan 2020 jurusan matematika Universitas Pelita Harapan yang dilakukan dengan cara pengisian angket secara daring menggunakan Google Form. Terdapat responden dengan total sebanyak 51 orang, 32 mahasiswa angkatan 2020 dan 19 mahasiswa angkatan 2019. Sebelum melalui pembahasan jurnal kami, ada pendahuluan yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Pertama, yaitu latar belakang yang menjadi alasan utama adanya penelitian jurnal ini, yakni mengenai munculnya COVID-19. COVID-19, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan coronavirus disease, adalah sebuah penyakit pernapasan menular yang disebabkan oleh virus corona. Virus ini merupakan virus yang menginfeksi bagian pernapasan manusia. Meski diawali dengan gejala ringan seperti flu, virus ini juga dapat berbahaya bagi manusia karena dapat menyebabkan infeksi dalam pernapasan yang tergolong berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan juga pneumonia. Virus ini dapat menginfeksi semua kalangan manusia, dari yang balita maupun yang orang tua. Meskipun dapat menginfeksi siapa saja, namun virus ini akan menjadi lebih ganas terhadap orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit pernapasan, perokok, dan orang yang bertubuh lemah seperti orang penderita kanker. Virus ini dapat menyebar melalui droplet penderita COVID-19, menghirup virus karena berdekatan dengan penderita COVID-19, dan menyentuh permukaan yang terkontaminasi. Hal inilah yang menyebabkan virus ini menjadi pandemi seluruh dunia. Indonesia pun juga terkena dampaknya. Selanjutnya, yang kedua adalah peristiwa pada tanggal 2 Maret 2020, yaitu penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tercatat pada tanggal 2 Maret 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19. Munculnya COVID-19 di Indonesia yang menggembarkan banyak orang, membuat pemerintah Indonesia harus mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk menghindari dampak buruk dari penyebaran virus COVID-19 yaitu social distancing atau dikenal juga sebagai physical distancing. Penerapan kebijakan ini didorong oleh penyebaran virus corona yang sangat cepat. Berdasarkan penyataan dari pakar penyakit menular University of California San Francisco yang mengatakan cara penyebaran virus corona yang telah diketahui sampai saat ini adalah melalui percikan air liur ketika seseorang yang sudah terinfeksi bersin atau batuk. Orang dengan jarak kurang dari 2 meter bisa tertular apabila penderita virus corona bersin atau batuk tanpa memakai masker. Tempat yang memicu penyebaran virus corona lebih cepat sudah dikategorikan berupa lokasi yang ramai orang dan ruang yang terbatas dan juga yang tertutup. Itulah sebabnya pemerintah menegaskan masyarakat untuk selalu menjaga jarak antara satu orang dengan orang lain dengan berdiam dan melakukan aktivitas di rumah
Selanjutnya yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan pembelajaran secara daring atau yang kita kenal dengan sistem online school. Berlangsungnya isolasi secara mandiri dan karantina yang disarankan oleh pemerintah tentu tidak hanya berdampak pada pekerjaan masyarakat saja, namun juga berimbas pada sistem pendidikan yang harus tetap berjalan. Pandemi virus COVID-19 berimbas pada kegiatan belajar mengajar mahasiswa dan juga dosen. Kegiatan belajar mengajar yang biasa dilakukan dalam ruang kelas pada lingkungan kampus kini berubah menjadi belajar dalam rumah. Oleh karena itu, pemerintah mengubah sistem pembelajaran tatap muka atau offline menjadi pembelajaran daring atau online. Pembelajaran daring dilaksanakan dengan menggunakan gawai mahasiswa masing-masing yang dapat berupa handphone, tablet, komputer, ataupun laptop. Penerapan pembelajaran daring ini dapat dikatakan sebagai strategi pemerintah yang tepat dalam menggantikan pembelajaran tatap muka. Selanjutnya, yang keempat, yaitu perbandingan antara pembelajaran secara offline dan juga secara online. Selama masa pembelajaran pandemi ini, banyak orang yang merasa bahwa pembelajaran online tidak sama seperti pembelajaran offline dari berbagai segi, meskipun mereka telah mempersiapkan semua kebutuhan belajar online. Dalam pembelajaran segi offline, memiliki berbagai keuntungan seperti dosen dapat dengan mudah mengawasi mahasiswa dalam belajar, sehingga tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya, dan tidak ada interupsi seperti gangguan koneksi ketika pembelajaran online. Mahasiswa juga merasa lebih nyaman karena dapat bergaul dengan temannya dan merasakan suasana kampus. Meskipun demikian, ada juga sisi positif dalam pembelajaran online. Mahasiswa dapat dengan mudah melihat apa yang diajarkan oleh dosen karena mereka berada di depan layar komputer mereka dibandingkan papan tulis yang jaraknya jauh terhadap tempat duduk mereka. Mahasiswa juga dapat lebih leluasa karena tidak adanya waktu yang dihabiskan untuk transportasi ke universitas. Dengan berbagai pandangan tersebut, kami ingin menentukan metode pembelajaran yang lebih diminati mahasiswa dengan cara meneliti tingkat kepuasan pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi ini. Selanjutnya yaitu tentang evaluasi yang perlu diberikan mahasiswa kepada universitas akan pembelajaran secara daring. Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul sebagai akibat dari dilaksanakannya pembelajaran online di masa pandemi ini, UPH perlu melakukan evaluasi untuk menilai kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran daring di masa pandemi ini. Pengukuran kepuasan mahasiswa menjadi hal penting yang menjadi faktor penentu mutu pembelajaran daring. Evaluasi kepuasan mahasiswa dapat dianggap sebagai verifikasi bahwa terdapat mahasiswa yang dapat mengikuti pembelajaran daring secara nyaman, walaupun ada sebagian besar mahasiswa yang kurang nyaman mengikuti pembelajaran daring karena belum mampu beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang baru. Semakin tinggi hasil evaluasi tingkat kepuasan mahasiswa dalam pembelajaran daring, menggambarkan bahwa sistem belajar daring tersebut bermutu tinggi. Kotler dan Keller menyatakan bahwa kepuasan merupakan persepsi yang dirasakan seseorang mengenai rasa senang atau kecewa sebagai akibat membandingkan kinerja yang merupakan hasil terhadap ekspektasinya. Hal tersebut sependapat dengan pernyataan Nasution bahwa kepuasan merupakan taraf perasaan seseorang setelah membandingkan hasil atau kinerja yang dirasakan menurut harapannya. Menurut Mulia Pradama, ada 3 faktor untuk mengukur tingkat kepuasan, yaitu tingkat kepuasan dibandingkan dengan sejenisnya, kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan, dan tidak ada keluhan yang diberikan. Sedangkan Darmadi menyatakan bahwa dimensi dari kepuasan terdiri atas yang pertama yaitu kepuasan menyeluruh, yang kedua sesuai dengan yang diinginkan, dan yang ketiga mendapatkan yang diinginkan. Jadi kepuasan mahasiswa adalah nilai hasil perbandingan antara tingkat kenyataan dengan tingkat harapannya dalam menerima atau mendapatkan pelayanan yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa pada sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan penjabaran mengenai kendala pembelajaran secara daring dan tingkat kepuasan mahasiswa di masa COVID-19, maka peneliti tertarik untuk mengukur tingkat kepuasan mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan Matematika terhadap pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat
kepuasan mahasiswa jurusan matematika terhadap pembelajaran daring di Universitas Pelita Harapan. Penelitian terkait hasil kepuasan mahasiswa terhadap pembelajaran daring diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan perbaikan sistem pembelajaran daring bagi dosen di Universitas Pelita Harapan. Dalam rangka menemukan jawaban atas fokus penelitian yang telah ditentukan, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengelola data yang diperoleh. Metode penelitian menggunakan metode survei yang dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian angket kepuasan ke mahasiswa. Jenis metode ini lebih mendukung topik kami, yaitu tingkat kepuasan terhadap pembelajaran jarak jauh pada saat pandemi dibandingkan dengan metode-metode lainnya. Dengan metode ini, kami berharap bahwa penelitian ini dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya halangan tertentu dan mendapatkan informasi yang lebih akurat serta maksimal dibandingkan dengan metode lainnya, sehingga hasil penelitian yang didapatkan dapat dianalisis dan diolah secara lebih maksimal dan dapat meminimalisir kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan angkatan 2019 dan 2020 yang berada di Karawaci. Data dari penelitian ini berasal dari kuesioner yang diisi secara daring oleh mahasiswa. Instrumen pengukuran tingkat kepuasan mahasiswa terdiri dari 5 skala tingkat kepuasan. Metode pengumpulan data menggunakan angket kepuasan mahasiswa terhadap proses belajar daring kepada 51 mahasiswa yang dilakukan dengan cara pengisian angket secara daring oleh mahasiswa. Penyebaran angket ini dilaksanakan secara online menggunakan Google Form. Respon dari kuesioner akan kami hitung masing-masing untuk mengukur tingkat kepuasan masing-masing mahasiswa atau mahasiswi jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan. Kemudian, hasil data yang diperoleh akan diolah, dianalisis, dan disajikan dalam bentuk tabel untuk mengetahui kecenderungan kepuasan mahasiswa jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan angkatan 2019-2020 terhadap pembelajaran daring, sehingga hasil yang disajikan dapat dilihat secara jelas dan detail supaya lebih mudah dalam menentukan perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan untuk mencapai pembelajaran daring yang maksimal. Selanjutnya adalah hasil penelitian. Diagram 1 adalah hasil angka yang menyatakan seberapa besar responden memahami materi perkuliahan daring di UPH. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab paham dan memahami materi perkuliahan daring di UPH. Diagram 2 adalah hasil angka yang menyatakan seberapa jelas materi yang disampaikan pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab cukup jelas dalam materi yang disampaikan pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram 3 adalah hasil angka yang menyatakan pendapat responden mengenai metode pembelajaran perkuliahan daring di UPH. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab cukup puas dalam metode pembelajaran pada masa perkuliahan daring di UPH. Diagram 4 adalah hasil angka yang menyatakan pendapat responden mengenai pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan daring di UPH. Diagram 4 menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab puas dalam media pembelajaran yang digunakan pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram 5 adalah hasil angka yang menyatakan pendapat responden mengenai komunikasi dua arah yang dilakukan dalam perkuliahan daring di UPH. Diagram 5 menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab cukup dalam komunikasi dua arah yang dilakukan selama perkuliahan daring di UPH. Diagram 6 adalah hasil angka yang menyatakan pendapat responden mengenai kemudahan akses umpan balik atas materi dalam perkuliahan daring di UPH. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab cukup efektif dan efektif secara seimbang dalam akses umpan balik perkuliahan daring di UPH. Diagram 7 adalah hasil angka yang menyatakan pendapat responden mengenai kondisi kelancaran jaringan pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab lancar dalam jaringan yang dipakai pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram 8 adalah hasil angka yang menyatakan pendapat responden mengenai peran dosen dalam membantu mahasiswa pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab membantu dalam peran dosen dalam membantu mahasiswa pada saat perkuliahan daring di UPH. Diagram 9 adalah hasil angka yang menyatakan bahwa pendapat responden mengenai evaluasi dalam pembelajaran pada saat perkuliahan daring di UPH.
Diagram ini menunjukkan bahwa mayoritas dari para responden menjawab cukup puas dalam evaluasi pembelajaran pada saat perkuliahan daring di UPH. Berikut adalah hasil dari survei yang ditujukan kepada mahasiswa matematika 2019 dan 2020 mengenai tingkat kepuasan terhadap pembelajaran jarak jauh. Menurut survei yang kita dapatkan, pada pemahaman materi kuliah daring para mahasiswa disebutkan bahwa tidak ada yang tidak paham, ada 6 mahasiswa yang kurang paham, ada 21 mahasiswa cukup paham, 22 mahasiswa paham, dan 2 mahasiswa sangat paham. Pada penyampaian materi perkuliahan disebutkan bahwa ada 1 mahasiswa yang merasa sangat tidak jelas, 7 mahasiswa merasa kurang jelas, 22 mahasiswa merasa cukup jelas, 15 mahasiswa merasa jelas, dan 2 mahasiswa merasa sangat jelas. Pada metode pembelajaran daring disebutkan bahwa ada 3 mahasiswa yang merasa sangat tidak puas, 5 mahasiswa merasa kurang puas, 24 mahasiswa merasa cukup puas, 17 mahasiswa merasa puas, dan 2 mahasiswa merasa sangat puas. Lalu pada penggunaan media pembelajaran daring disebutkan bahwa tidak ada yang tidak puas, 4 mahasiswa kurang puas, 14 mahasiswa cukup puas, 21 mahasiswa puas, 12 mahasiswa sangat puas, dan pada komunikasi 2 arah yang baik disebutkan bahwa ada 2 mahasiswa merasa buruk, yang sangatlah buruk, 13 mahasiswa merasa buruk, 14 mahasiswa merasa cukup, 14 mahasiswa merasa baik, dan 3 mahasiswa merasa sangat baik. Untuk kemudahan akses umpan balik atas materi, disebutkan bahwa ada 1 mahasiswa merasa sangat tidak efektif, 11 mahasiswa merasa kurang efektif, 18 mahasiswa merasa cukup efektif, 18 mahasiswa merasa efektif, dan 3 mahasiswa merasa sangat efektif. Pada kelancaran jaringan saat perkuliahan daring, disebutkan bahwa 1 mahasiswa merasa sangat tidak lancar, 5 mahasiswa merasa kurang lancar, 18 mahasiswa merasa cukup lancar, dan 22 mahasiswa merasa lancar, dan juga ada 5 mahasiswa merasa sangat lancar. Pada peran para dosen dalam membantu mahasiswa saat perkuliahan daring disebutkan bahwa ada 1 mahasiswa yang merasa sangat tidak terbantu, 5 mahasiswa merasa kurang terbantu, 18 mahasiswa merasa cukup terbantu, 20 mahasiswa merasa terbantu, dan 7 mahasiswa merasa sangat membantu. Lalu pada evaluasi pembelajaran disebutkan bahwa tidak ada mahasiswa yang merasa sangat tidak puas, 6 mahasiswa merasa kurang puas, 25 merasa cukup puas, 17 mahasiswa merasa puas, dan 3 mahasiswa merasa sangat puas. Dan yang terakhir, pada perolehan hasil penilaian evaluasi pembelajaran daring disebutkan bahwa tidak ada mahasiswa yang merasa tidak memuaskan, 5 mahasiswa merasa kurang memuaskan, 20 mahasiswa merasa cukup memuaskan, dan 23 mahasiswa merasa memuaskan, dan 1 mahasiswa merasa sangat memuaskan. Sekarang saya akan menjelaskan pembahasan kepuasan mahasiswa terhadap proses pembelajaran dalam perkuliahan daring di Universitas Pelita Harapan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kepuasan pemahaman materi kuliah daring sebesar 11,8%, yang setara dengan 6 dari 51 mahasiswa yang merasa tidak puas, dan terdapat 43,1% yang merasa puas. Menurut analisis peneliti, hasil penelitian tingkat kepuasan penyampaian materi perkuliahan sebesar 13,7% kurang puas, dan sebesar 29,4% atau 15 dari 51 mahasiswa yang merasa puas. Selanjutnya, tingkat kepuasan mahasiswa terhadap metode pembelajaran daring. Dari hasil penelitian kami, mendapatkan persentase data puas yang lebih tinggi dibandingkan data tidak puas. Dengan persentase puas 33,3% dan tidak puas 9,8%. Hasil penelitian tingkat kepuasan penggunaan media pembelajaran daring menunjukkan persentase mahasiswa
merasa puas yang sangat tinggi, yaitu sebesar 41,2% yang setara dengan 21 dari 51 mahasiswa. Hasil penelitian tingkat kepuasan terhadap komunikasi dua arah yang baik menunjukkan 27,5% yang merasa puas dan 25,5% merasa tidak puas. Tingkat ketidakpuasan ini cukup besar jika dibandingkan dengan hasil penelitian yang sudah saya bahas. Tingkat kepuasan terhadap kemudahan akses umpan balik materi memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan dengan komunikasi dua arah. Dengan hasil 35,3% yang merasa puas dan 21,6% atau 11 dari 51 mahasiswa yang merasa tidak puas. Dari hasil penelitian, tingkat kepuasan terhadap kelancaran jaringan saat perkuliahan daring sebesar 9,8% tidak puas dan 43,1% yang merasa puas. Ini menunjukkan mayoritas memiliki kelancaran jaringan yang baik saat perkuliahan daring. Hasil penelitian tingkat kepuasan terhadap peran dosen dalam membantu mahasiswa juga menunjukkan hasil puas yang lebih tinggi, sebesar 9,8% tidak puas dan 39,2% merasa puas. Tingkat kepuasan terhadap evaluasi pembelajaran daring terdapat 11,8% atau 6 mahasiswa yang merasa tidak puas, dan 33,3% yang merasa puas. Hasil penelitian terakhir yaitu tingkat kepuasan perolehan hasil penilaian evaluasi pembelajaran daring sebesar 45,1% atau 23 dari 51 mahasiswa yang merasa puas, dan 9,8% atau 5 dari 51 mahasiswa yang merasa tidak puas. Hasil penelitian yang sudah dibahas menunjukkan mayoritas mahasiswa jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan merasa puas terhadap pembelajaran jarak jauh yang diterapkan selama pandemi. Berdasarkan hasil tingkat kepuasan terhadap pembelajaran daring dalam kondisi pandemi COVID-19, Fakultas Matematika Universitas Pelita Harapan harus berupaya lebih lagi untuk meningkatkan dan mengefektifkan proses pembelajaran daring agar berjalan lancar dan mahasiswa tetap aktif mengikuti pembelajaran. Hasil ini dapat dilihat dari rata-rata respon yang menjawab pertanyaan kuesioner. Mayoritas merasa kurang puas, yang artinya proses pembelajaran daring kurang maksimal. Hal ini tentu menimbulkan kerugian bagi mahasiswa Universitas Pelita Harapan jurusan Matematika. Jurusan Matematika Universitas Pelita Harapan memiliki jumlah mahasiswa yang meningkat dari tahun 2019 ke 2020. Yang dapat dilihat dari jumlah mahasiswa angkatan 2019 dengan total 19 orang dan jumlah mahasiswa angkatan 2020 dengan total 32 orang. Sehingga tenaga pendidik harus mengerahkan tenaga lebih banyak lagi untuk memastikan seluruh mahasiswanya dapat mengikuti pembelajaran dengan lebih efektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya.